Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Bayu Jatmiko dengan NIM 22272301005. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi pada mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Lili Fajrudin MPD. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan membahas terkait dengan manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan adalah proses penerapan konsep, teori dan juga prinsip manajemen ke dalam kegiatan pendidikan. Nah, maksudnya semua aktivitas dalam pendidikan itu tidak berjalan secara spontan, tetapi direncanakan di organisasi dan dikendalikan dengan baik. Nah, tujuan utamanya adalah agar seluruh proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, yaitu seperti tujuan tercapai dan juga efisien. Nah, ruang lingkup manajemen pendidikan itu sangat luas dan juga mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada tingkat sekolah sebagai unit kerja utama. Selanjutnya ada tingkat daerah dan juga nasional, itu seperti dinas pendidikan dan juga pemerintah. Nah, yang membedakan manajemen pendidikan dan juga manajemen di bidang-bidang lain itu adalah yang pertama, manajemen pendidikan ini berorientasi pada tujuan pendidikan. Nah, sedangkan selanjutnya itu bersifat edukatif, yaitu tidak hanya sekedar administratif. Nah, yang terakhir yaitu yang paling penting adalah berpusat pada peserta didik sebagai fokus utamanya. Nah, manajemen pendidikan ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi-fungsi utama yang dikenal dengan konsep post-corp. Yaitu pertama di sini ada planning atau perencanaan, yaitu tahap awal untuk menentukan tujuan, program kerja, strategi yang akan digunakan dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Nah, di tahap ini tuh seperti dilakukan pembagian tugas dan juga penentuan struktur organisasi. Yang ketiga ada staffing, yaitu proses pengadaan dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada directing, yaitu pengarahan. Nah, di directing ini itu juga ada seperti pembimbingan dan juga pemberian motivasi agar semua anggota itu dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kelima ada coordinating atau koordinasi, yaitu menyelaraskan semua kegiatan agar tidak terjadinya tumpang tindih. Selanjutnya yang keenam itu ada reporting atau pelaporan. Dan yang terakhir ada budgeting atau pengelolaan keuangan. Nah, selain itu dalam manajemen pendidikan juga dikenal konsep kepemimpinan situasional, di mana gaya kepemimpinan ini tuh harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan si organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada proses dan juga teori manajemen. Selain fungsi dan juga pengertian mengenai manajemen pendidikan, selanjutnya itu ada proses yang terjadi yang dimana meliputi 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Nah, perencanaan itu yaitu menentukan tujuan dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang selanjutnya pengorganisasian, yaitu menyusun struktur dan juga pembagian tugas. Dan yang ketiga pengarahan, yaitu isinya adalah menggerakkan semua anggota agar bekerja sesuai rencana. Yang terakhir pengendalian, yaitu memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan dan melakukan evaluasi. Nah, dalam perkembangannya terdapat beberapa teori manajemen. Seperti yang pertama ada teori klasik, yang dimana itu tuh menekankan efisiensi, aturan dan juga struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya ada teori hubungan manusia, yang mana itu lebih menekankan pada pentingnya motivasi, komunikasi dan juga kerjasama. Nah, selanjutnya dalam konteks pendidikan di Indonesia itu semua proses itu mengacu pada standar nasional pendidikan atau yang lebih dikenal dengan SNP. Di mana SNP ini itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya SNP itu berfungsi sebagai acuan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Nah, terkait SNP ini, Standar Nasional Pendidikan, itu ada
8 standar. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini itu mengatur kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang kedua adalah standar isi, yang dimana isi adalah mengatur materi pembelajaran. Yang ketiga standar proses, yang dimana mengatur bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya ada standar penilaian, yang dimana mengatur cara mengukur hasil belajar. Yang kelima ada standar pendidik dan juga tenaga pendidikan, yang dimana standar ini itu mengatur kualitas SDM. Yang keenam ada standar sarana dan juga prasarana, yaitu mengatur fasilitas pendidikan. Yang ketujuh ada standar pengelolaan, yaitu mengatur manajemen sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada standar pembiayaan. Nah, di standar pembiayaan ini yaitu mengatur terkait dengan pengelolaan dana. Nah, dengan adanya standar SNP atau Standar Nasional Pendidikan atau SNP ini, diharapkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia itu dapat lebih merata gitu. Jadi tidak hanya di daerah perkotaan saja, kan di desa dan juga pelosok juga terpenuhi. Nah, selanjutnya terkait dengan manajemen pendidikan di sini, yaitu ada manajemen kurikulum. Jadi manajemen kurikulum itu adalah proses pengelolaan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi. Nah, di tahap perencanaan sekolah menyusun program pembelajaran sesuai dengan standar yang berlaku. Di tahap pelaksanaan juga guru berperan langsung dalam menerapkan kurikulum di kelas, terutama dalam pembelajaran ya. Itu dapat menyesuaikan terkait dengan metode, strategi, dan juga variasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yang dimana itu dilakukan terkait penilaian pada peserta didik atau siswa untuk melihat apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, komponen dalam manajemen kurikulum itu meliputi yang pertama di sini ada sumber daya manusia. Yang seperti kita tahu kalau dalam dunia pendidikan itu ada guru, siswa, dosen dan juga yang lainnya. Yang kedua ada aspek keuangan. Dalam pendidikan tuh ada di sekolah-sekolah tuh seperti dana BOS dan juga dana sumber yang lainnya. Selanjutnya kurikulum itu sendiri sebagai pedoman pembelajaran. Nah, itu tadi terkait dengan manajemen kurikulum. Selanjutnya di sini ada manajemen pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan secara menyeluruh. Yang dimana tenaga pendidik itu terdiri dari si pendidik yaitu guru atau dosen. Sedangkan tenaga kependidikan itu seperti kepala sekolah, staf administrasi, TU atau yang dikenal di sekolah ya, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya tujuan daripada manajemen pendidik dan juga tenaga kependidikan ini adalah meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kualitas layanan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa fungsi terkait dengan manajemen pendidikan ini. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan tenaga. Selanjutnya ada proses rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga ada penempatan sesuai bidang keahlian, dan yang terakhir ada pelatihan dan juga pengembangan karir. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan manajemen pendidik dan juga tenaga pendidikan. Selanjutnya di sini ada manajemen peserta didik. Jadi manajemen peserta didik itu berfokusnya lebih pada pengelolaan si peserta didik agar kegiatan pendidikan itu berjalan secara tertib, terarah, dan juga optimal. Nah, tujuannya sendiri yaitu mengembangkan potensi peserta didik atau siswa secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Nah, di manajemen peserta didik ini ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada berorientasi pada tujuan pendidikan. Yang kedua ada mendorong kemandirian siswa, dan yang terakhir yaitu menjadi bagian integral dari manajemen sekolah. Nah, sedangkan mengenai pendekatan itu ada beberapa pendekatan. Di sini ada pendekatan kolaboratif antara guru dan juga orang tua. Selanjutnya ada pendekatan yang berpusat pada siswa, dan terakhir yaitu pendekatan berbasis data pengambilan keputusan. Nah, kegiatan yang dilakukan itu yang dapat dilakukan mengenai manajemen peserta didik ini atau siswa itu ada pembinaan siswa, layanan bimbingan, serta pengembangan karakter dan juga keterampilan sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu sarana, prasarana, dan juga keuangan. Nah, manajemen sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan fasilitas pendidikan agar dapat digunakan secara optimal.
Nah, tujuannya itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan juga mendukung proses pembelajaran. Nah, sedangkan prosesnya sendiri itu meliputi yang pertama ada perencanaan kebutuhan fasilitas, yang kedua pengadaan barang, yang ketiga atau terakhir yaitu ada pemeliharaan dan inventarisasi. Nah, selain itu manajemen keuangan pendidikan itu sangat berperan penting dalam mengelola dana secara efektif dan juga efisien. Yang dimana ada beberapa tahap, yang dimana tahapnya itu pertama meliputi perencanaan anggaran, yang kedua pencatatan keuangan, yang ketiga pemeriksaan atau audit, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Jadi sumber dana pendidikan itu kan biasa berasal dari pemerintah, orang tua atau masyarakat hingga kegiatan sekolah. Nah, pengelolaan keuangannya maka harus dilakukan dengan prinsip ada beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi, yang dimana tujuannya itu agar dapat dikelola dengan baik dan juga dapat disalurkan dengan cara terarah, dimana dapat mendukung proses pembelajaran dan juga mencapai tujuan daripada target sekolah tersebut, seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan saya terkait dengan manajemen pendidik, yang dimana manajemen kependidikan ini itu adalah kunci utama dalam keberhasilan pendidikan. Nah, melalui manajemen yang baik, semua komponen pendidikan, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, hingga sarana dan bahkan keuangan itu dapat dikelola secara optimal. Oke, mungkin demikian. Jadi tujuan pendidikan itu tidak hanya tercapai, tetapi juga mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik, seperti itu, jika manajemen dikelola dengan baik. Ya, jadi seperti itu terkait dengan manajemen pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya bila ada salah-salah kata, mungkin dapat dimaklumi, dan juga terima kasih kepada yang sudah menyimak atau menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.